Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari mantan Presiden Joko Widodo berkelit atau menghindar ikut terlibat terkait penerbitan sertifikat di pagar laut Tangerang. Mengenai pemagaran laut di Tangerang sepanjang 31,6 km telah mempersulit nelayan menangkap ikan ke tengah laut, dan jaraknya bertambah jauh. Untuk menempuh ke tengah laut harus mengelilingi pagar laut tersebut, yang berakibat nelayan menambah pengeluaran untuk biaya BBM atau beli bensin. Padahal masyarakat nelayan termasuk ekonomi lemah atau miskin yang seharusnya meningkatkan penghasilan nelayan, malah mempersulit kehidupannya dalam pembelian bensin untuk bahan bakar kapal nelayan tersebut. Akibatnya masyarakat nelayan menuntut pembongkaran pagar laut tersebut, tetapi tidak ada yang mengakui pemilik pagar laut Tangerang tersebut, karena yang memasangnya juga tidak tahu pemiliknya, karena pemasang pagar laut tersebut hanya yang mengerjakannya karena dia mau mengerjakannya hanya perintah mandor tersebut. Mengingat tidak ada yang mengetahui pemilik pagar laut Tangerang tersebut, lalu Menteri ATR Nusron Wahid meninjau ke desa Kohot dan sekaligus ke pagar laut Tangerang tersebut. Ternyata sudah ada sertifikat hak guna bangunan sebanyak 263 atas nama PT Intan Makmur dan 19 sertifikat hak milik atas nama PT Inti Cahaya Sentosa dan sertifikat hak milik perorangan. Ada 9 sertifikat yang diterbitkan tahun 2023. Ketentuan hukum atas sertifikat tersebut: sebelum 5 tahun perolehan sertifikat tersebut dapat dibatalkan Menteri ATR Nusron Wahid sendiri. Bila sudah lewat 5 tahun, pembatalan sertifikat tersebut lewat pengadilan. Atas laporan Menteri ATR Yusron kepada Presiden Prabowo Subianto atas temuan sertifikat tersebut, langsung memerintahkan Menteri ATR Yusron Wahid membatalkan semua sertifikat hak guna bangunan sebanyak 263 sertifikat dan sertifikat hak milik sebanyak 12 sertifikat, termasuk sertifikat hak milik perseroan dan cari yang bertanggung jawab dalam penerbitan seluruh sertifikat tersebut. Setelah Menteri ATR Yusron meneliti satu persatu sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, rupanya diterbitkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan sertifikat tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional dipimpin Hadi Cahyanto dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2024, kepada Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono sejak bulan Februari sampai bulan Oktober tahun 2024. Sampai Presiden Joko Widodo dan Hadi Cahyanto serta Agus Harimurti Yudhoyono berkelit terkait penerbitan sertifikat guna bangunan, seakan melepaskan tanggung jawab atas penerbitan sertifikat tersebut. Masing-masing berkelit mengelak penerbitan sertifikat tersebut. Antara lain, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan, lihat dari keabsahan penerbitan sertifikat tersebut, mulai dari Kepala Desa Kohot Asrin, Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, sampai ke tingkat Kepala Badan Pertanahan, semua akan diketahui letak ketidakabsahan sertifikat tersebut. Demikian cara mengelak Presiden Joko Widodo terkait penerbitan sertifikat tersebut. Tetapi kalau dilihat prosedur pelaksanaan tugas, semua yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan yang dipimpin Hadi Cahyanto, ada dugaan Hadi Cahyanto melaporkan ke penerbit sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tersebut kepada mantan Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Hadi Cahyanto, dan tidak mungkin Hadi Cahyanto tidak melaporkan penerbitan semua sertifikat tersebut kepada mantan Presiden Joko Widodo. Mantan Kepala Badan Pertanahan Hadi Cahyanto mengatakan
tidak tahu soal penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tersebut. Baru diketahui setelah ramai dibicarakan orang di media massa atau sosial, sehingga tidak dapat memberikan komentar terkait penerbitan sertifikat tersebut. Melihat jawaban Kepala Badan Pertanahan tersebut tidak masuk akal. Tidak tahu penerbitan sertifikat tersebut selaku pimpinan Kepala Badan Pertanahan Agraria Hadi Cahyanto. Seakan selama Kepala Badan Pertanahan tidak mengerjakan sesuatu terkait pensertifikatan tanah tersebut, semua pekerjaan terkait penerbitan tanah tersebut diserahkan kepada bawahannya, tidak mau ikut bertanggung jawab. Juga ada dugaan Kepala Badan Pertanahan Hadi Cahyanto melaporkan semua pensertifikatan tersebut kepada mantan Presiden Joko Widodo. 3. Kepala Badan Pertanahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan terkait penerbitan sertifikat tersebut tidak tahu karena tidak mungkin memeriksa semua sertifikatnya. Ada lebih 2 juta sertifikat seluruh Indonesia, kecuali ada yang melaporkan dapat meneliti sekaligus diberi tanggapan atas penerbitan sertifikat tersebut. Keterangan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat diterima karena Agus Harimurti Yudhoyono selaku Kepala Badan Pertanahan baru tahun 2024. Sedangkan terbitnya semua sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tanah pada tahun 2023. Tentu Agus Harimurti Yudhoyono tidak tahu penerbitan semua sertifikat tersebut, kecuali ada yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, diberi penjelasan kecuali mantan Presiden Joko Widodo ikut melibatkan Agus Harimurti terkait penerbitan sertifikat tersebut. Selama belum sampai ke ranah penegak hukum, hanya bicara lewat perdebatan di masyarakat biasa, masing-masing yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut biasa tidak mengakui perbuatan yang sebenarnya terjadi. Untuk menghindari penerbitan sertifikat tersebut sedapat mungkin mengelak jangan sampai dipersalahkan karena mengakui akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tetapi kalau harus diusut Agus Harimurti Yudhoyono, terserah saja, siap dilakukan hasil pemeriksaannya dan hasil penyidikannya disampaikan kepada masyarakat umum untuk diketahui dan nanti dapat menilai siapa yang melakukan kesalahan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sekitar Pagar Laut Tangerang tersebut. Perilaku mantan Presiden Joko Widodo, Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum ditemukan masalahnya selalu mirip seperti perilaku koruptor. Bila hakim atas perbuatan korupsinya langsung dijawab sebenarnya tidak ada perbuatan korupsinya, sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Setelah hakim memeriksanya lewat alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat bukti elektronik, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata hakim sudah menemukan minimal 2 alat bukti. Lalu hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, dan putusan hakim tersebut langsung diterima dan menjalani hukumannya ke dalam lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim tanpa ada upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Melihat sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tersebut di atas air laut di sekitar Pagar Laut Tangerang tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, karena sertifikat hak tanah tidak boleh di atas air laut dan sertifikat hanya bisa di atas tanah, sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sertifikat tanah tidak boleh di atas air laut, hanya boleh di atas tanah. Untuk dapat keluar sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada aparat negara, Badan Pertanahan Nasional, terlebih kepada penanggung jawabnya yang merupakan perbuatan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, supaya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan Presiden Joko Widodo dan Hadi Cahyanto
selaku Kepala Badan Pertahanan Nasional dari tahun 2022 sampai tahun 2024 serta Agus Harimurti Yudhoyono selaku Kepala Badan Pertahanan Nasional sejak tahun 2024 sampai bulan Oktober tahun 2024 untuk diperiksa dengan tuduhan melakukan perbuatan korupsi yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya semoga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berani menjatuhkan hukuman kepada mantan Presiden Joko Widodo dan Hadi Cahyanto serta Agus Harimurti Yudhoyono sesuai aturan hukum yang berlaku, karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan 10 orang pansel kepada DPR untuk dipilih 5 orang menjadi ketua, wakil ketua, dan 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu dilantik sejak saat itu mantan Presiden Joko Widodo sudah bisa mengendalikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, tetapi pengaruhnya masih besar kepada aparat negara, terlebih kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dan terima kasih.